Shalom bagi kita semuanya. Mukjizat Allah begitu dekat dengan kita. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 7 demikian. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas itu merupakan penggalan akhir dari narasi tentang janda yang mana dia mengalami krisis ekonomi, lalu dia datang meminta petunjuk kepada Nabi Elisa. Lalu dia pun mengalami proses mukjizat. Mukjizat itu memang dibutuhkan ya, bagi kita juga sangat kita butuhkan mukjizat. Ya, demikian juga janda itu sebab dia sudah berhadapan dengan situasi krisis yang benar berat. Anak-anaknya hampir saja terjual karena hutang-hutangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mukjizat datangnya dari Tuhan. Ya, sudah tepat bahwa ibu tadi datang ke Nabi Elisa. Persoalannya, mengapa ketika dia sudah menyaksikan keajaiban demi keajaiban, ya dia terkesan masih belum sadar dan masih mau kembali kepada sang nabi itu, melaporkan apa yang sudah terjadi, ya seolah-olah dia belum begitu yakin mukjizat itu benar-benar untuk menyelesaikan masalahnya. Bahwa dia sadar atau tidak sudah menyaksikan proses daripada mukjizat itu. Yang pertama, bahwa mukjizat itu sudah terjadi ketika sang ibu tadi berhasil dia mencermati permasalahan hidupnya hingga kemudian dia bergerak untuk menyelesaikan masalahnya itu. Coba bayangkan, kalau dia sejak awal sudah sadar dia ada masalah di dalam hidupnya, tentu tidak sampai begitu akut persoalan yang dia hadapi. Mungkin selama ini dia terlena karena dia istri dari nabi yang sudah meninggal. Mungkin dia terlalu beriman dengan konyol. Yang penting berdoa, pasti Tuhan akan menolong hidup kita. Hingga kemudian dia lupa diri. Masalah sudah datang. Hutang semakin banyak. Tapi untungnya dia bisa sadar. Banyak orang nggak bisa sadar masalahnya. Ya, orang terlena lalu sudah terlambat. Tapi dia bisa sadar. Lalu dia menjumpai orang yang paling tepat untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Ini kan satu mukjizat juga. Mukjizat semakin nyata di dalam penglihatan ibu tersebut karena dari situasi yang begitu buruk, sudah kehilangan banyak di dalam hidupnya, seolah-olah dia tidak mempunyai apa-apa lagi, ingatannya masih bisa tertuju kepada sebuah buli-buli yang kecil yang ada di rumahnya. Karena Nabi mengatakan, apa yang masih ada tinggal padamu? Oh, ada satu buli-buli yang berisi minyak. Cuma itu yang aku punya. Oke, gunakanlah itu. Bahkan lebih jauh, dia bisa lagi menyaksikan ada orang-orang yang mau meminjamkan tempayan-tempayan bagi dia untuk menampung mukjizat. Ketika Nabi mengatakan, tuanglah nanti dari buli-buli itu ke tempayan-tempayan, pinjamlah tempayan-tempayan dari tetangga-tetanggamu. Mukjizat terjadi. Ada tempayan-tempayan yang bisa dia pinjam. Dan ada pula orang-orang yang mau meminjamkan tempayan bagi dia. Jadi memang mukjizat bisa terjadi dalam hidup kita
Ya, dari hal yang kecil, yang sederhana, yang masih ada pada kita, dan dari apa saja yang bisa kita upayakan tanpa harus menambahi lagi apapun permasalahan yang baru. Bahkan dia sudah menyaksikan bagaimana fenomena yang melampaui akal dan pikiran terjadi di depan mata kepalanya sendiri. Minyak dari buli-buli yang kecil dituangkan ke tempayan-tempayan itu sampai penuh satu persatu. Hanya mereka yang menyaksikan itu memang. Sesuai dengan petunjuk Nabi, pintu ditutup. Kurang apa dia menyaksikan sesuatu yang melampaui akal manusia, yang semuanya terjadi atas izin Tuhan. Tapi mengapa dia masih bela-belain menemui lagi sang nabi itu? Dia kan sudah melihat ada banyak minyak dalam tempayan-tempayan. Berarti sesuatu yang sudah bisa dia olah. Nah, ini mungkin jawabannya, yaitu kan karena kerendahan hati. Ya, memang ya, kerendahan hati itu penting supaya kita bisa selalu menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kerendahan hati, ya tidak ada mujizat Tuhan bagi kita. Tapi kalau misalnya pun janda itu langsung menuntaskan masalahnya, apakah itu berarti dia menjadi tidak rendah hati lagi? Lagi pula Nabi sendiri tidak khusus ya memuji sang ibu itu. Wah, baguslah bahwa kau datang lagi rupanya. Berarti Nabi itu memberi kebebasan saja kepada sang ibu untuk berinisiatif menuntaskan persoalan hidupnya. Nah, tapi mengapa? Responnya kok lain ya. Mungkin ibu itu ingin ada kebersamaan dengan sang nabi. Ketika dia sudah lihat bahwa petunjuk nabi itu benar-benar menjadi kenyataan, dia ingin, wah, ini sesuatu yang patut dirayakan bersama dengan sang nabi. Seandainya ini benar, kalau kita mendapat mujizat Tuhan, janganlah egois. Tidak bolehlah orang-orang yang selalu menyaksikan mujizat Tuhan itu menikmati saja untuk dirinya sendiri. Janganlah seperti itu. Atau bisa juga karena sang ibu terlalu takut untuk bertindak tanpa izin daripada sang nabi itu. Mungkin karena pada waktu itu ya, pemimpin rohani itu patut disegani. Ya, sampai sekarang pun patut disegani, dihormati, bahkan ditakuti. Wow, ya, apakah harus takut seperti itu? Sehingga dia tidak berani untuk bertindak berdasarkan imannya sendiri. Kalau kita seperti itu, memang mujizat Tuhan tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Karena kita membatas-batasi diri kita untuk menyaksikan mujizat Tuhan karena kekerdilan iman kita. Kita mesti memiliki iman berdasarkan pendirian kita sendiri. Barangkali sang ibu ini, meskipun dia sudah menyaksikan banyak mujizat, apalagi suaminya itu adalah seorang nabi, biasa menyaksikan fenomena-fenomena yang ajaib. Seolah-olah peristiwa yang ajaib itu sudah biasa saja bagi dia. Tidak merasa bahwa itu mujizat tertuju untuk penyelesaian masalahnya. Pokok ini sebenarnya serius. Sering terjadi di dalam hidup kita, orang-orang percaya. Hidup kita ini pun sebenarnya ada karena mujizat-mujizat. Setiap hari kita bisa hidup adalah karena mujizat kalau kita menyadarinya. Masalahnya ada banyak terjadi mujizat dalam hidup kita, tapi kita sering tidak sadar bahwa itu terjadi memang diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menolong hidup kita.
Makanya kita harus bisa mengenali ya, keajaiban-keajaiban yang ada di dalam kehidupan ini. Untuk apa aku bisa menjalani hidup hingga saat ini? Jawaban apa yang kita katakan? Wah, itu kan karena aku memang olahraga, lalu aku bisa menjadi orang yang sehat. Berbagai macam logika kita buat. Ya. Tapi ada juga orang yang olahraga tapi tidak punya kesempatan, umurnya panjang. Berarti bukankah di situ bisa kita katakan mujizat? Selama kita mengakui keterbatasan kita serta mau menyambut hadirnya anugerah Tuhan, pastinya mukjizat tetap ada. Apakah itu kita aminkan? Ada bagi kita, tergantung kita menyadari atau mengaminkannya. Bahkan karya Kristus pun itu mukjizat yang sudah dikerjakan oleh Allah bagi kehidupan. Itu mukjizat yang terbesar yang disediakan Allah bagi dunia. Tetapi apakah kita benar-benar mengaminkan itu ada bagi kita? Aku